Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dalam firman hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari ini, hari baru yang Tuhan beri bagi kami. Kami mau menjalaninya di dalam kemurahan-Mu, berkat-berkat-Mu, perlindungan-Mu, dan kasih-Mu. Kami perlu Tuhan, kami perlu firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengingat karya ajaib dan pertolongan Tuhan di masa lalu akan membangkitkan keyakinan menjalani kehidupan di hari ini. Yosua pasal yang keempat menjelaskan kepada kita tentang satu peristiwa di mana Tuhan menyuruh Israel melalui Yosua supaya Israel mengambil 12 batu dari sungai Yordan. 12 batu sesuai dengan jumlah suku Israel. Untuk apa perintah ini? Apa yang Tuhan maksudkan dengan perintah tersebut? Di dalam ayat yang kedua dan ayat yang ketiga ditulis demikian. Pilihlah dari bangsa itu 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku, dan perintahkanlah kepada mereka demikian. Angkatlah 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan ini, dari tempat berjejak kaki para imam itu. Bawalah semuanya itu ke seberang, dan letakkanlah di tempat kamu akan bermalam nanti malam. Tuhan memerintahkan melalui Yosua supaya umat Israel mengangkat 12 batu dari sungai Yordan. Untuk apa hal ini? Hal ini sebenarnya Tuhan inginkan supaya 12 batu itu menjadi peringatan bagaimana Tuhan dengan caranya yang ajaib menolong umatnya menyeberangi sungai Yordan. Di dalam pasal yang ketiga dijelaskan peristiwa bagaimana Tuhan menolong Israel menyeberangi sungai Yordan dan masuk ke tanah perjanjian. Maka Tuhan memerintahkan supaya mereka membawa 12 batu, mengangkatnya dari sungai Yordan menjadi batu peringatan akan karya Tuhan di masa lampau, supaya di waktu-waktu kemudian umat Israel senantiasa mengingat karya Tuhan, pertolongan Tuhan di masa lampau. Di dalam ayat yang ke-6 dituliskan demikian, supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu. Jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? Maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan. Air sungai Yordan itu terputus. Sebab itu, batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan memerintahkan supaya Israel mengingat pertolongan Tuhan, bahkan menceritakan kepada anak cucu mereka bagaimana Tuhan menyatakan mujizat dan pertolongannya. Hari ini, mari ceritakan kepada anak kita, kepada semua orang tentang pertolongan Tuhan yang kita alami di masa-masa lampau. Karena mengingat, menceritakan karya ajaib dan pertolongan Tuhan di masa lalu akan senantiasa membangkitkan keyakinan untuk kita menjalani kehidupan hari ini. Apapun yang terjadi hari ini, percayalah saudara, kalau di waktu-waktu yang lampau Tuhan sudah menolong kita, maka percaya hari ini pun pertolongan yang sama Tuhan siapkan. Tuhan yang kita sembah tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu, mengingatkan kami bagaimana pertolongan Tuhan
dan mengingatkan kami supaya kami senantiasa mengingat pertolongan-Mu. Kami mau jalani hari ini, kami perlu Tuhan, kami perlu pimpinan Tuhan. Kami jalani hari ini di dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani hari ini. Tuhan memberkati.